Halo Sobat Jax, balik lagi di Jax Pod Mancing by Jax Vision. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, tapi kali ini Rima ditemenin lagi sama Paugi. Halo Paugi. Halo, selamat sore. Sore, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gak sabar banget hari ini soalnya ada bintang tamu dari pemancing senior di teknik fly fishing. Fly fishing, betul. Duh, ini udah terkenal banget ya di Betul. kalangan pemancing. Boleh dong Paugi, kita dikenalkan dulu sama bintang tamu hari ini. Ya, yang ini Pak Sugeng sama Selamat Mas sore. Tul. Nah, ini ada Pak Sugeng sebagai co-founder dari Jax Vision dan sebagai pemancing senior Indonesia. Dan ini juga ada Mas T, salah satu fly fisher Indonesia yang penuh semangat banget jauh-jauh dari Jogja. Aduh, Mas, kapan nih nyampe Bandung? Bandung nyampe tadi pagi, Mbak. Nyampe tadi pagi. Diculik ke sini gitu? Kurang tahu, tapi ada undangan khusus yang bikin hati kesini lah. Luar biasa ya. Berarti pokoknya menyempatkan diri untuk kesini. Terima kasih banyak loh sebelumnya. Nih, Rima juga mau mengingatkan dulu untuk semua audiens untuk jangan lupa komen, karena komen terbaik akan dapat hadiah. Pokoknya komen ya di bawah ini. Oh ya, nggak lupa, saya juga mau ngumumin pemenang minggu lalu. Ini langsung dicek. Pokoknya nanti akan dihubungin sama admin ya. Selamat! Nah, kita mulai ngobrol aja nih. Ini kan agak menarik ya, Paugi. Karena sebelum-sebelumnya ketemu pemancing tuh biasanya mainnya casting, terus jigging. Baru kali ini ada dari fly fishing. Ya, kalau menurut cerita sih, fly fishing itu teknik yang paling susah lah, paling berat. Betul ya Mas Sugeng ya? Nah, ini kebetulan pakar-pakarnya ada di sini nih. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dari Pak Sugeng dulu deh, Pak, kenapa tertarik untuk menggeluti fly fishing? Iya, awalnya tertarik karena lihat kok kayaknya keren ya. Mancing pakai teknik fly fishing. Ganteng ya. Gantengnya tuh nambah katanya sih. Setelah dicoba ternyata luar biasa susahnya. Tapi ya kalau kita nggak mencoba nggak akan bisa ya. Jadi alhamdulillah dulu banyak teman-teman senior-senior saya dulu yang juga mau ngajarin teknik fly fishing ini. Sebelumnya sih cuman lihat di referensi-referensi di YouTube seperti itu ya, gimana teknik fly fishing itu. Ternyata setelah dipelajari kompleks sekali gitu ya. Jadi mungkin sama dengan teknik mancing yang lain juga ya, tidak segampang yang dikira. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya, jadi ketagihan. Seru juga gitu ya. Seru juga, seru banget, bukan seru juga. Kalau Pak Sugeng sendiri dari kapan kalau aktif di fly fishing? Mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu lah, saya mulai coba-coba. Itu kalau SMP udah lulus tuh Pak, sekolah 9 tahun gitu. Belum ini udah hatam. Udah hatam ya kan? KPR udah lunas katanya. Udah lama ya, 9 tahun nih. Kalau Mas Teh sendiri, kenapa tertarik sama fly fishing? Pertama, unik dan nilai seninya itu tinggi ya. Apalagi lebih ke damai, ke alam lah. Banyak sih referensi kalau kita lihat dari YouTube itu, mancing fly itu tersajikan figurannya, alamnya itu bagus. Wow, luar biasa. Ini agak menarik. Ini alam gitu. Nah, apa yang berbeda dengan teknik mancing yang lain sampai fly fishing diasumsikan sebagai figura alam? Kalau membedakan itu tergantung hobi masing-masing. Dia mau teknik yang lain atau tidak, tapi dalam satu hobi ini, memancing ya, khususnya fly itu lebih peduli dengan alam. Tapi kalau yang teknik lain mungkin arahnya kan sama. Cuma kembali lagi, fly ini rumit. Setuju. Itu, jadi yang menarik itu tidak cuma tekniknya tackle, kita main fly di sungai, tapi rumitnya adalah bagaimana kita menaklukkan si ikan, kemudian setelah kita menaklukkan si ikan, bagaimana kamu peduli dengan yang sudah kamu taklukkan. Karena lebih mendasar ke
mungkin kalau lihat kita kiblatnya ke barat ya, karena ini ikan gila mau makan di atas, berarti kan ikan terjaga. Ini gila ikan banyak sekali dan nggak mau makan. Kalau kita lihat di tempat kita, ikan banyak di mana? Nggak kelihatan. Tapi kalau sudah ketemu dengan alam yang bagus, welcome lah alam itu ke kita, berarti itu kan terjaga kan. Nah, mau nggak mau, kita jadi terlibat di alam itu. Nah, itu yang bikin kita jatuh cinta ya Pak ya? Ya. Kadang ke kota pengennya udah larinya, udah masuk hutan yuk. Jadi tempat buat healing juga ya. Nah, itu bahasa yang terbaru, healing ya. Bahasa terbaru. Terbaru. Kalau Pak Ogi sendiri pernah nyobain nggak? Saya pernah diajak Pak Sugeng ke trip ke Thailand gitu. Dan itu pertama kali saya belajar fly gitu. Meskipun ya pastilah mengasihkan lah alam liarnya gitu. Tapi rumit ya. Rumit sekali karena teknikal banget. Ikan banyak tapi nggak pernah makan gitu. Itu gimana tuh? Minggu trip dapat berapa ekor? Cuma dapat 3. Itu Mem gimana Mem? Oh ya itu loh ceritanya panjang lah Pak Sugeng. Lebih baik beliau yang bercerita. Ini memang luar biasa sekali ya, ternyata teknik fly fishing tuh memang ikannya ada, tapi jadi gemesnya itu tadi di podcast saya sempat dengar Pak Sugeng tuh bilang, saya tuh greget, ikannya ada tapi nggak strike, gitu loh katanya. Itu kayaknya yang jadi menarik. Nah sebenarnya fly fishing itu kan ternyata cukup menarik ya, meskipun rumit tetap dilakukan, tapi gimana nih, kok komunitasnya mungkin saat ini belum sebanyak komunitas teknik mancing yang lain? Pak Sugeng. Iya. Dulu awal-awal saya mempelajari teknik fly fishing ini, saya bergabung dalam satu platform media sosial Facebook ya. Ada grup di situ, Indonesia Fly Fishing Forum. Ya. Membernya itu hanya 1000. Belum ada Pak, 800-an. Hanya 800-an ya Mas ya? Di tahun 2000. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Hari ini, tadi saya iseng-iseng cek, 4.300. Wow. Ya, jadi perkembangannya itu memang menunjukkan tren yang positif. Jadi peminatnya sekarang sudah banyak sekali, ya sudah mencapai 4.300 sekarang. Ya, jadi dengan teknik yang sulit, mungkin orang akan melihat seperti tadi Mas Teh bilang, gimana rasanya mancing di alam yang sebetulnya. Ya, karena memang fly ini bagaimana kita ya kembali lagi dengan teknik yang lain. Kalau fly menurut pandangan saya, pengalaman ya, kita itu tidak mengganggu ikan. Cara kita ya. Tapi bagaimana kita mengasih makan ikan. Jadi umpan, kalau kita sebut flash ya, flash itu. Si fly angler ini itu harus mampu bikin umpan tiruan. Nah, umpan tiruan itu kan makanan ikan yang ada di situ. Nah, dietnya ikan dietnya ikan itu. Jadi masalah kerumitan di fly itu dari nanti ada dari cache, dari titik-titik spot atau hambatan teknikalnya itu, tapi lebih spesifik lagi itu tadi kalau bisa menanamkan dalam prinsip kita, kamu itu mancing tidak mengganggu ikan, tapi bagaimana caranya kamu mengasih makan ikan. Karena fly unik juga, ada yang ngumpet-ngumpet ya Pak. Pernah kita ke Padang sama Pak Sugeng, Bapak sekali kelihatan kepala, ikan lari Pak. Masa sih? Iya beneran. Jadi harus tiara Pak. Meskipun ikannya beratus-ratus atau ribuan ya. Iya. Bagaimana cara menipu ikan? Iya. Sebenarnya udah bakat ya kita ya, cuma tinggal Selamat datang di dunia tipu-tipu. Nah, itu jadi menariknya tuh di situ ya, berbeda dengan yang lain karena tidak mengganggu ikan tapi ngasih makan ikan. Tapi harus kepancing pokoknya, harus tertipu gitu ya ikannya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi dengan perkembangan jumlah pengikut ya di Facebook tersebut, membernya, berarti perkembangan fly fishing di Indonesia dibandingkan dengan dulu kayak gimana nih Pak Sugeng? Drastis ya peminatnya. Bayangkan dari hanya 800 itu sekitar 8-9 tahun yang lalu, sekarang sudah 4.300. Dan itu hebat. Dulu mungkin sarana untuk fly fishing ini toko nggak ada Pak? Nggak ada.
online. Itu nggak ada. Nggak ada. Kalau belanja gimana? Nah, nitip Pak Sugeng aja. Makanya fly fishing itu disebutnya high class gitu. Mancing sultan Mancing ya. Sultan, mancing sultan. Tapi nggak pernah diangkat jadi sultan. Nah, jadi intinya adalah hambatan untuk perkembangan di fly fishing Indonesia ini. Kalau kamu serius, biasanya rata-rata nih dari member tadi itu kan mereka serius. Mereka benar-benar terjun ya. Sampai saya berpikir begini, ini hebat mereka. Mengcopy dari yang ada di YouTube, terus dia mencoba mengaplikasikan, tapi material dia apa adanya. Padahal material itu kita awal-awal beli ya Pak, tapi Ya, perkembangan sekarang dia bisa mampu menaklukkan. Dengan tadi apa adanya material dia miliki, dia bikin, dia berhasil menipu si ikan. Nah, mulai dari situ perkembangan itu kan mungkin teman-teman, oh saya berhasil. Nah, teman yang lain mulai mengikuti. Nah, cuma permasalahannya adalah selama ini juga pun toko-toko itu kalau di sekarang sudah ada ya, teman-teman sudah ada yang jual, sudah ada yang jual material ke teman-temannya, tapi di perkembangan sekarang ini adalah masalah soal bagaimana dia mau edukasi, belajarnya gitu. Kalau di YouTube oke, tapi secara kenyataan praktek kalau nggak ada temen ya susah. Susah. Kabur pasti kan ya. Ada yang berhenti karena wah ini rumit, udah berhenti ada. Gitu. Butuh ketekunan ya, berarti Iya. kalau di fly fishing itu. Sabar, aku lihat juga tadi tuh pas udah lempar si benangnya tuh ada yang ditarik-tarik gitu kayak. Iya kan Pak ya? Iya. Itu kenapa itu? Karena fly fishing tidak menggunakan reel gulung ya, jadi dia manual. Stripping istilahnya, strippingnya bagaimana? Gitu. Yeah. Jadi untuk supaya si flies ini yang menyerupai dietnya ikan itu bisa Natural. bergerak secara natural sesuai dengan apa yang dimakan oleh ikan itu. Iya, iya. Itu jadi menarik juga ya Kak. Jadi ada berbagai macam teknik, ada yang tidak ditarik, hanya didiamkan saja mengikuti arus sungai. Dry fly. Ada yang harus memang ditarik supaya dia bergerak seperti target dietnya ikan itu. Harus tahu apa ya, setidaknya dia tahu ikan itu dalam artian diet, cara makannya, pola ikan di dalam air itu seperti apa. Ada yang mungkin kayak misal hampala, predator, berarti harus main strip, main terus dry fly kayak masir yang natural. Jadi konsepnya adalah kembali lagi kamu mengasih makan ikan, jadi ikan tuh natural gitu. Jadi jangan mengganggu ikan. Iya, mengganggu ikan intinya ya. Nah, dari itu sendiri Pak Ogi melihat produk fly fishing sendiri di Indonesia tuh ada perkembangan khusus nggak? Sementara ini bentuk produsen fly fishing mungkin di Indonesia belum ada ya, masih dari luar lah. Jadi makanya yang tadi bilang Mas Teh itu agak susah juga kita cari. Masih sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Gitu. Berarti harapan kedepannya lebih ke Betul. pelengkap produk gitu ya? Harus ada. Menyempurnakan. Iya, menyempurnakan. Pak Joko, Pak, dibikin Pak. Gitu. Barangkali Pak Joko nonton ya. Nah, ini juga berkaitan berarti dengan social life-nya ya. Betul. Kalau social life fly fisher Indonesia itu dengan pemancing yang non fly fisher tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nggak ada bedanya kalau kata saya. Sama aja ya, kita berbaur. Ya, Ya walaupun ada yang beranggapan, waduh tekniknya susah gitu ya. Tapi selama ini saya bergaul, mereka malah pengen mencoba gitu, pengen diajarin ya. Ya kita sharing di situ. Enggak menganggap bahwa saya ahli gitu ya, kami fly fisher lebih jago, tidak. Sama saja. Sama saja, yang penting semua intinya itu ke kepuasan dalam memancing. ya satu kalau itu juga, tapi yang terjadi sekarang kan ada stream fishing ya. Ya yang itu saya pikir larinya adalah ketika kita mancing bareng dengan teman-teman fly, diskusi ini, kita nggak ada nama membedakan, nggak ada, karena tujuannya adalah kamu pergi memancing itu urusan kamu dengan ikan, walaupun teknik beda-beda itu. Tapi ketika selama berbaur kita ngobrol ngopi, saya hanya
dapat satu yang ini bagus karena jadi sama-sama peduli gitu. Catch and release. Ya. Tuh. Satu poin itu aja, dia udah mampu dapat ikan, puas, lepas. Ih, jadi seru ya. Betul. Nah, ini juga soal tidak ada perbedaannya mancing. Kalau fly fishing sendiri di air tawar itu kayak gimana nih? Di air tawar perkembangan fly fishing. Ini dia. Apa? Ini yang berhasil nih. Boleh dong. Kayak saya ada cerita yang dulu, tapi nanti dilanjut Pak Sugeng ya. Ya, boleh. Dipancing dulu. Kita ke Malaysia waktu itu, Pak Iya. Sugeng. Mas Teh, ayo kita coba ke Thailand. Saya pikir ngapain ke Thailand, Pak? Indonesia lebih bagus. Gitu kan. Terus dia, oh ya, itu rasain sendiri. Nah, setelah dari itu kita pergi di tujuan itu. Kamu nggak Pak Sugeng cerita, karena itu lebih. Oke, saya ingin cerita sharing ya mengenai fly fishing di freshwater atau di air tawar. Dulu awal belajar, saya banyak diajarin sama teman di Sabah, Malaysia. Ya. Jadi selain memancing teknik, selain belajar teknik, juga saya diam-diam mempelajari kenapa sih di negara tetangga itu dunia fly fishing begitu berkembang ya. Bahkan bisa dikatakan menjadi sumber penghidupan bagi lokasi itu. Gitu ya, saya pelajarin. Jadi dulu setahun saya bisa 2 kali ke sana hanya untuk memancing maser saja. Dari situ saya penasaran, saya coba ke negara tetangga lain. Nah, itu dengan Pak Yogi sampai ke Thailand. Kita pelajari di sana ya, bagaimana mereka mengelola potensi si ikan ini, ikan air tawar ini sehingga menjadi suatu sumber pemasukan bagi wilayah tersebut. Ternyata yang diperbolehkan itu hanya teknik fly fishing. Di sana tuh. Di sana itu ya, teknik lain tidak diperbolehkan. Saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Ya. Bahkan sampai jenis hooknya saja mereka strict sekali, ketat sekali ya. Tidak boleh menggunakan treble hook, single hook juga tidak boleh, harus barbless. Nah, ternyata yang diperbolehkan itu hanya teknik. Awal-awal saya ke sana ya, hanya yang diperbolehkan oleh guide yang biasa saya gunakan itu hanya boleh menggunakan teknik fly fishing. Jadi saya sudah berkeliling ke beberapa negara, sampai akhirnya Mas Teh ngajak saya, Pak, kita coba ke Sumatera. Dia, saya sudah tahu lokasi itu, tapi itu kan masih suatu lubuk larangan ya secara adat, hukum adat. Nah, datanglah kita ke sana. Ya. Pendekatan dengan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, kita libatkan, ajak diskusi, kita kasih pandangan bahwa sebetulnya ini potensinya luar biasa, gitu ya, untuk dijadikan eco-fishing, ya, ekowisata. Alhamdulillah, setelah pendekatan beberapa kali ke sana, ternyata kami diizinkan untuk mencoba satu kawasan untuk dijadikan eco-fishing di sana. Nah, dari keberhasilan itu, ternyata kita pelajari potensi Indonesia jauh lebih bagus dibanding dengan negara tetangga kita. Nah, disitulah kepuasan bagi kami. Kita bisa mancing di freshwater dengan alam yang masih terjaga, dengan ikan yang masih terjaga, ekosistemnya masih bagus. Itu suatu kebanggaan ya, suatu kepuasan tersendiri buat kami. Ya, bisa merubah pola pikir yang tadinya ikan itu dijual per berapa tahun sekali, sekarang ikan itu terjaga. Bahkan sekarang sudah dikukuhkan dengan hukum adat ya Mas Teh, terakhir ya. Iya, terakhir. Itu teman-teman. Beberapa bulan kemarin, Padang tuh kami sangat bersyukur sekali bahwa akhirnya lubuk larangan itu tidak boleh dipanen. Khusus untuk eco-fishing. Itu suatu kepuasan yang luar biasa bagi kami ya. Dan itu contoh ini. Tadinya dipanen berapa tahun sekali deh? 3 tahun sekali. 3 tahun. 3 tahun sekali.
Kita uji coba 3 tahun yang lalu ya Mas Teh. Ya, Kita tepatnya 3 datang ke tahun. sana 3 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih berjalan. Alhamdulillah sudah dikukuhkan oleh hukum adat, tidak boleh dipanen. Wow, luar biasa ya. Sekarang Teman-teman hanya boleh. Padang udah bergerak, maksudnya melanjutkan. Ini bagus sampai ke itu. Nah, dari situ ternyata tidak berhenti sampai di situ. Beberapa teman kita di Kalimantan juga sudah. Ya, Jogja Pak juga sudah. Jogja, di Pulau Jawa sendiri sekarang sudah berhasil menjadikan sungai itu menjadi Ya, terjaga dan ekowisata juga Ekowisata ya. ya kita kembang. ya, itu suatu kepuasan batin ya buat kami. Ternyata dari teknik fly fishing kita bisa menjaga alam loh ya, mengembalikan fungsi dari ekosistem sungai itu. Iya. Luar biasa ya Pak Ugi. Nah, dari hal tersebut, terlepas dari fly fishing sendiri, ada tantangan tersendiri nggak untuk menjadikan suatu tempat menjadi ekosistem yang berjalan? Ya tidak semudah mengembalikan tangan. Mas, ya. Ada tantangan tersendiri Banyak ya? sekali tantangannya. Sebenarnya kita nggak boleh egois ya, karena kita nggak ngomongin fly, mancing aja lah. Fly ini kita copy dari barat. Casting pun juga ya perkembangan. Tapi kita jangan lupa dengan urusan perut. Karena sebelumnya memang sungai orang mancing bawa ikan pulang. Kan dulu ya makan ya Pak ya. Salah satunya itu menjadi ketahanan pangan bagi mereka. Cuma berkembangnya ke arah sini, hobi-hobi itu kan menjadi profesional, kan menjadi suatu passion yang saya pikir bisa menjual diri sendiri dengan kreativitas YouTube dan semuanya. Nah, dia mungkin lupa kalau kamu bisa begini karena alam gitu. Nah, untuk melanjutkan dari situ ya tentunya kembali lagi edukasi. Sebenarnya pemahamannya gampang. Kalau saya sih ya prosesnya itu kan kalau kita memulai dari sekarang, kita kan hanya melawan arus di mana pertentangan. Tapi kita meyakinkan orang untuk baik-baik itu kan generasinya panjang. Contoh, mungkin ya Pak, kita sepintas, kenapa ini menjadi lubuk larangan? Kan dari adat Pak. Ya. Adat kan memulai dari proses yang panjang, sampai dia beranak berapa keturunan, sampai anak kecil aja takut. Bapak ditegur waktu di Padang, anak kecil dia ditegur. Itu nggak boleh dipancing Pak. Kakek-kakek turun dari lu bawa parang lu. Pak, lu udah nggak bisa bahasa Padang. Itu intinya Bapak mau dihabisin tuh. Itu nggak boleh dipancing. Tapi kan ada kan orang adat. Oh tidak, dia mau mencoba. Akhirnya bisa diterima. Nah, proses dari itu kalau saya berpikir kita mulai dari si penghobi, pemancing. Jadi memberi contoh ya. Beri contoh. Jadi masyarakat itu tinggal ngikutin. Tapi jangan lupa, kita jangan selamanya melarang. Cuma kita bisa bikin aturan, kamu punya ladang, kamu punya sawah ya, ada padi, kamu punya tanah, hutan, ada kayu. Sungai ini juga sumber sebenarnya. Itu yang kita. Kamu harus nanam ikan, itu juga bisa dipanen. Tapi kan ada masanya, seperti kamu menanam padi. Nah, untuk itu saya pikir ke penghobi mancing ini yang terutama punya edukasi yang ayolah sama-sama dikembangkan. Nggak harus fly, tapi kesadaran diri sendiri kamu ketika masuk ke spot, pola pikir ini yang harus kita bangun. Lebih bijak gitu ya dalam memancing, aktualisasi diri dalam proses memancing maupun setelahnya. Iya. Bagaimana kita menjaga alam? Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Betul, setuju banget Pak. Nah, dari hasil seperti itu kan ini dari fisher-fisher luar negeri bahkan mulai melirik ke Indonesia ya Pak. Kayak di sungai-sungai Maluku, Papua, dan Kalimantan. Kira-kira sebenarnya alasan mereka tuh mulai tertarik sama Indonesia itu apa ya? Kalau ini saya Pak, saya pernah bawa Mike ya, tamu di Padang tuh, orang Australia. Ini ikan natif, asli dari hutan, gitu kan. Saya cuma nyimak aja. Oh ya, ya memang di sini ikan nggak mungkin lah kita nyebar ikan masir itu
dari hutan. Tapi sana dia bilang kalau di tempat kami itu ikan trut itu ternyata ada yang rilis ya Pak, dipelihara masukin lagi ke sungai. Nah mungkin pandangan saya Indonesia ini punya suatu yang apa ya, murni itu. Mereka yang ketertarikan alam mungkin sangat bagus. Di beberapa titik itu nggak ada alam yang dibikin ya, mungkin kayak ini dibikin gini biar bagus, enggak. Tapi kalau di Padang atau ini masuk ke titik sini, ih bagus banget. Ini nggak apa natural gitu loh. Lebih alami. Lebih ke alami gitu. Tapi ini pandangan saya ketika saya bertamu. Nggak tahu kalau Pak Sugeng bagaimana tentang Ya, jadi teman-teman Pak kalau Sugeng. saya melihat, saya kebetulan pernah mancing fly fishing juga ke beberapa negara ya. Mulai dari New Zealand, kemudian Jepang, Eropa juga pernah, sampai kalau paling jauh itu saya ke Greenland. Greenland ya itu. Ya, Laut Arktik di sana. Dari ngobrol dengan teman-teman kita lihat kan video kita mancing di Indonesia. Ya. Mereka antusias sekali. Amazing katanya. Suatu saat saya harus datang ke Indonesia katanya. Itu ya. Nah, dari situ ternyata alamnya, kemudian Budaya. banyak sekali ya, alam, budaya, adatnya seperti apa. Itu mereka sangat tertarik. Tuh, ya. Jadi mereka ingin mencoba sesuatu yang lain. Kita lihat teman kita di Kalimantan juga berhasil mendatangkan banyak tamu asing. Iya. Ya, mudah-mudahan Jogja juga banyak turis asing yang mau masuk ke. Sudah Pak, baru masuk Malioboro. Mancing apa di sana? Mancing bapia ya. Baru masuk Malioboro Pak. Nanti saya giring ke sungai. Tergiring ke sungai. Iya. Jadi lebih alami, lebih natural. Banyak faktor yang membuat mereka tertarik. Ya, mereka bilang, wow, amazing, sungainya bisa terjaga seperti ini, katanya. Mereka appreciate, ya. Dan murah ya Pak mungkin ya. Ya, mau kita bikin mahal bisa. Jadi bisnis ya. Jadi ngomong murah tiba-tiba. sama mahal, emang betul ya kalau di Jakarta, di luar sana itu harus ada lisensi ya kalau ini Pak? Ya, lisensi dan season. Ya, ada musim-musim tertentu yang Oh, kita iya. diperbolehkan. Di kita belum seketat itu. Satu contoh, saya mancing di New Zealand, guide saya itu usianya 83 tahun. Dan dia captain dari tim fly fishing New Zealand untuk berkompetisi di negara persemakmuran. Strict to the rule-nya luar biasa. Saya hanya boleh megang ikan 30 detik. Tidak boleh lebih dari 30 cm di atas air. Bayangin, bayar mahal-mahal, megang ikan cuma boleh 30 detik. Kalau belum ke foto gimana ya? Marah-marah dia. Itu juga berlaku di Greenland. Ya. Kita hanya boleh megang ikan itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Untuk foto-foto. Bayangkan. 12.500 mil saya terbang ke sana, pingin difoto. Kayak nyampe 30 detik. Dimarahin. Kalau mati gimana tuh Pak? Kalau di kita, ikannya jadi artis. Kalau belum di video dulu, belum foto dulu, belum dirilis ya. Itu hanya satu contoh bagaimana mereka menjaga sungainya dengan sebegitu ketatnya. Plus minus ya Pak ya? Ya, jadi Indonesia jauh lebih nyaman. Lebih bisa Lebih tenang. luas lah. Iya. Mau ditimang-timang juga boleh. Tapi ada harapan nggak sih ada regulasi khusus? Tentunya berharap ada ya, tapi saya harap sih menyesuaikan dengan kondisi di kita. Ya. Nah, kalau misalnya ada rekomendasi khusus tempat, spot favorit buat fly fishing di Indonesia tuh di mana nih? Dari Pak Sugeng dulu deh. Kita kasih tahu para sobat Jax rekomendasi spot favorit Pak Sugeng di mana? Nanti Mas Teh menyusul. Fresh water atau salt water? Boleh yang mana aja. Kalau untuk fresh water, dari berbagai pertimbangan, favorit saya tetap di Padang. Gampang diakses,
Kalau dari Bandung tuh ada pesawat, turun dari bandara itu nggak sampai 1 jam sudah sampai lokasi, turun dari mobil bisa langsung mancing. Makanannya enak, tarifnya juga nggak terlalu mahal. Ya mungkin sekarang harga tiketnya saja yang jadi kendala ya. Tapi saya sebetulnya ingin mencoba satu lokasi lagi yang sedang dikembangkan oleh Mas T ini. Di mana tuh, Mas? Nah, ini Di Jogja. saya berharap ini juga sukses ini. Ya, ada satu di Jogja dan ada satu lagi di daerah Jawa Tengah. Tapi apa ya, kalau tadi pandangan Pak Sugeng fresh water di Padang ya. Ini kan baru kita mencoba itu otomatis pasti saya larinya ke Pak Sugeng. Tolong Pak dipikirkan nih saya bilang. Karena itu pilot project kita. Ya, Pilot project karena saya dengan Mas T. ya, karena saya selalu apa ya, intinya saya dengan teman-teman ya, saya bilang kamu nggak usah pergi mancing jauh, ekspor kamu itu nggak perlu mancing jauh, tapi kamu berusaha menaklukkan satu ikan itu cukup bagi saya. Tapi dengan cara kamu harus eksplor. Ekspor itu kan gampang, kayak teman-teman di Jateng ini kan sungainya kan bagus. Sungai itu bagus, jadi silakan kamu ekspor di tempat banyak sungai. Dengan satu ikan kamu temukan triknya, mungkin dalam kamu bisa menaklukkan satu ikan itu, kamu akan lebih mudah menemukan ikan berikutnya, karena masih bisa ditebak. Jadi itu konsep yang saya tanamkan ketika orang itu pergi mancing. Teman saya ya bilang, oh Mas saya dapat nih, sehari dapat berapa? 1, saya bilang itu keberuntungan. Kalau kamu dapat 1 dengan fly itu keberuntungan. Tapi kalau dalam 1 hari, oh saya dapat 3, dapat 4. Ini pikiran saya udah, wah ini target nih bagi saya untuk masuk juga gitu. Karena kalau 1 hari dia dapat 3, otomatis 1 dia tahu flash yang dia gunakan, kedua dia tahu rumah ikan, ketiga attitude dia dalam masuk ke air nggak mengganggu ikan. Jadi dia sudah explore itu, kamu nggak perlu jauh, kamu sudah bisa menaklukkan. Jangan ikan besar, ikan kecil aja cukup bagi saya. Nah dari situ saya membidik, ini potensi. Tapi saya simpen ya, karena nanti saya akan ngomong ke Pak Sugeng, Pak, sini kamu harus ikut saya. Itu pasti kayak gitu. Jadi membangun itu memang saya butuh orang yang saya baiknya gimana. Ya jujur, maaf ini saya sebutkan ya, di Jack Vision ini saya bisa meluap-meluap. Ayo tolong dipikirkan. Salah satunya mungkin kembali lagi, Pak Joko mana ini? Perutnya sudah, ya alhamdulillah lah gitu. Ini untuk freshwater pandangan saya Jogja yang saya fokuskan dulu. Kebetulan saya sudah pernah juga Ya. ke lokasi. Nah, ini udah dia tak suruh masuk belum ada ikannya. Belum ada. Ya tolong dipikirkan Pak. Sungainya Wah, bagus. tos itu. Nggak ada isinya, sok bening. Tapi saya dengar kemarin reportnya, wah luar biasa. Jadi saya bikin ke sana, Mas Teh. Ya. Udah berapa lama ini proyeknya berjalan? Proyek ini sebenarnya dimulai dari kesadaran dari master tank ya, orang suka masir yang dipelihara di akuarium. Terus salah satunya wild fishing, dulu punya teman itu organisasi itu bagus karena saya memang melihat dari itu, terus langsung ke pihak desanya, jadi perdes gitu. Nah dari itu teman-teman fly fishing dan mancing stream di Jogja itu juga edukasinya sudah bagus, jadi sama-sama menjaga. Jadi mulai dia terapkan di situ udah CNR, kamu dapat ikan lepas lagi. Malah ada yang punya ikan di akuarium lepas di situ. Ya. Nah, satu lagi, dan masyarakat di sana juga sudah welcome. Jenis ikannya Masir. masir aja ya? Kayak freshwater pasti masir kita. Ya. Tapi kalau saya sudah sakau, saya lari ke danau. Cirata. Ya. Ya, ternyata juga potensinya. Cirata berhasil juga kan Pak untuk Hampal, Toman. Banyak sebenarnya, tinggal kita sama-sama pemancing itu ya sama-sama edukasi yang baik lah. Gitu. Kalau saltwater Pak, di mana Pak? Direkomendasikan nih. Saltwater kebetulan
saya 5 tahun yang lalu, mungkin 6 tahun yang lalu ya, sama senior-senior saya itu merintis satu tujuan wisata itu di Raja Ampat. Iya. Namanya Popa Island. Surga itu. Pulau Bu. Bu kecil, Bu besar. Jadi dari Sorong itu saya pakai ferry ke pulau apa? Misol. Misol. Iya. Itu 24 jam. Dari Misol ke Bu itu pakai sampan kecil lewat laut lepas. Itu lagi ngerintis ya Pak ya? Gila-gilanya dulu itu. Itu nyali besar itu. Sama senior-senior saya, sama Pak Iya. Ahok, sama Mas Fajar, saya, Mas Andi. Iya. Jadi kasusnya sama seperti di Padang. Iya. Tapi ternyata lokasi itu dilindungi oleh hukum adat, namanya Sasi. Nah, dulu saya diajak Pak Sugeng, mau ikut nggak nyoba saltwater. Pertama kali saya mancing menggunakan teknik fly fishing di saltwater itu di Raja Ampat di Pulau Bu, Popa Island ya lebih terkenalnya. Ternyata tidak segampang itu masuk ke lokasi itu. Kita harus lapor ke desa terdekat yang melindungi dengan hukum Sasi. Kita harus lapor ke tokoh-tokoh agama di sana. Kita harus lapor ke Ada BKSD apa ya namanya yang ada milik asing atau MGO apa itu? ya ada NGO-nya juga di Ya, sana, ya. NGO dan ada resmi dari pemerintah juga. Hmm. Kita harus lapor ke sana untuk mendapatkan izin. Nah, setelah kita jelaskan tujuan kita ke sana itu apa, kita jelaskan manfaatnya apa yang akan diterima oleh mereka. Akhirnya kita diizinkan untuk mencoba. Ternyata sampai di dalam, waduh, subhanallah itu. Target Luar biasa. dunia itu. Itu saya pikir the best fly fishing in Southeast Asia ya. Di Asia Tenggara itu terbaik di situ, di Pulau Bu itu. Varietas ikannya ada semua. Itu semua target tropi untuk saltwater ada di satu titik. Bayangkan. Ada satu lagun luasnya 15 hektar dengan kedalaman paling 1 pinggang pada saat pasang ya. Tapi semua jenis ikan tropi untuk fly fishing saltwater ada di situ. Itu yang alamnya masih sangat terjaga, populasi ikannya masih dijaga. Wah, luar biasa pokoknya di situ. Nah, itu ngomong-ngomong, Popa Island itu sempat jadi persembahan dari Jack Vision untuk HUT Kemerdekaan RI ya, waktu itu. Itu sebenarnya konsepnya kayak gimana tuh, Pak? Ya. Ya negara biar mengakui lah. Oh, nggak diakui? Singkat dan padat ya. Kemarin habis Sumpah Pemuda, Pak. Kita harus sumpah lagi. Harus sumpah lagi ya tahun ini di Popa Island nih. Di Popa Island tuh sebenarnya ada juga ya videonya, ada film pendeknya di YouTube Jack Vision. Pokoknya ada di playlist itu Jack Vision film, ada 3 episode. Tadi udah ditonton. Di episode pertama Pak Sugeng lempar joran. Kenapa, Pak? Oh. Iseng ngetes joran, patah nggak dilempar. Padahal ikannya udah Jadi, deket. Saya ke sana tuh tiap tahun. Tiap tahun. Ya, target pertama pingin bonefish. Udah dapat. Sehari itu bisa puluhan ekor saya dapat, ya. Bosan juga. Tahun kedua mesti ke sana. Ya, Ya. dapat trigger dia. Saya belum dapat. Waduh, keduanya pasti. Tahun keempat, akhirnya Jack Vision mencanangkan suatu program ya, planning untuk membuat dokumenter. Akhirnya kita bikin tim yang beranggotakan untuk dokumentasi, kemudian semua departemen ini terlibat ya di sana. Kita sewa pinisi. Kita bikin satu tim khusus untuk eksplor ke Raja Ampat. Berangkatlah kita ke sana.
Nah, dengan satu target saya pingin dapat trigger sama permit. Nah, alhamdulillah di hari ketiga kalau nggak salah itu saya ngelihat sekitar jam 10 pagi itu kalau nggak salah ditemanain sama Ayub. Pak Ayub, senior kita untuk jadi mata kita ya, pasti Iya. ya. Mas Teh bilang itu Pak Ayub itu adalah best tour guide. Ya, mata-mata kita. Ya, melebihi dari kita mancing sendiri, pemancing. Saya pikir ya Dia bisa baca air, baca air. dia bisa baca alam. Nah, ditemanin Pak Ayub, saya pakai stand up paddleboard. Spotting kelihatan, kebetulan air lagi surut, jadi mungkin hanya semata kaki lah. Jadi kalau ikan tailing tuh dia lagi makan, mulutnya di bawah, buntutnya di atas, kelihatan di permukaan. Itu jarak sekitar 50 meter, saya sudah bisa melihat, oh itu ikan. Saya dekatin pelan-pelan, karena ini ikan, sebetulnya bukan ikan pertama saya ya untuk trigger, ikan kedua atau ketiga gitu. Saya dapat. Tapi ini besar sekali, saya lihat. Nah, karena spotting cukup jauh, jadi saya harus ngeluarkan fly line tuh semuanya supaya cast saya tuh bisa nyampe ke ikan. Ternyata nggak mau makan. Mau makannya itu di jarak 2 meter. Itu pun cast sambil jongkok. Supaya ikannya nggak takut kan. Jadi teknik bagaimana kita dalam fly fishing itu bisa mendekati target kita sedekat mungkin tanpa membuat ikan takut. Iya. Itu kuncinya, keseruannya. Nggak perlu cast jauh ya. Nggak perlu cast jauh. Iya. Ternyata bisa cast dan dimakan hanya dalam jarak 2 meter. Sedangkan fly line saya itu udah ngegunduk di air. Begitu dimakan, ikannya larinya bukan menjauh. Saya diseruduk sama ikan. Jadi kelilit. Nggak kelilit, ikannya nyeruduk. Mungkin dia pingin sungkem kali. Ini makhluk aneh mana gitu. Habis nyeruduk, dia lari. Fly line saya ngegulung di bawah. Kusut. Putus. Kesel karena saya tahu bagaimana saya bisa mendekati sampai sedekat mungkin, sampai bisa strike. Saya lupa satu hal. Kenapa nggak saya gulung gitu ke dalam fly line saya? Saking senangnya. Iya. Ya itulah yang terjadi. Kecewa. Baik, kalau gitu kategorinya boncos bukan Pak Ugi? Mocel itu. Mocel ya, saya lebih setuju itu. Mocel itu. Ya bocah karena kesalahan saya sendiri. Kenapa nggak saya gulung? Kesel ya, akhirnya saya lempar joran. Stupid saya bilang. Bukan stupid ke ikan, ke diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Nah, tapi meskipun kayak gitu kebayarkan sama double strike. Ini gimana nih ceritanya double strike gitu? Lucu. Ya, jadi setelah kejadian lempar joran itu, kecewa ada. Tapi saya ada keyakinan, masa sih nggak bisa dapat lagi gitu ya. Lanjut, kita keliling, stalking. Jadi kalau di Bu itu dia side fishing ya. Kita nggak blind cast. Artinya kita harus tahu ikannya ada di mana dan kelihatan. Kelihatan ya. Harus kelihatan, kalau nggak capek kita buang-buang energi. Casting, fly fishing tuh capek banget, apalagi di saltwater. Nah, alhamdulillah setelah kejadian yang lepas itu, saya mundur masuk lebih jauh ke dalam, ngelihat juga ada tailing lagi. Saya bareng sama Mas Teh. Habis itu ya. Iya. Kita satu stand up ya. Iya. Stand up paddleboard ya. Iya. Kita satu perahu. Iya. Pas di air dangkal, kita turun. Kita coba lihat-lihat ada potensi nggak. Ternyata kebetulan ada, alhamdulillah. Saya lihat ada tailing. Saya deketin. Karena biasanya kalau dalam satu perahu itu gantian. Kalau saya casting, Mas Santo yang paddling. Atau saya yang paddling, Mas Teh yang casting. Nah, kebetulan saat itu air lagi surut ya Mas Teh? Air surut ya. Air pas mau surut. Jadi ikan itu pada cari makan. Saya ngelihat ada tailing satu. Saya cast, alhamdulillah dapat. Saya strike, landing net hanya satu. Kebetulan cukup ukurannya jauh lebih besar dibanding yang lepas itu. Ya. Nggak lama Mas Teh nggak sabaran dia. Iya. Pengen casting juga, pengen strike juga.
Lah kok kebetulan strike juga bareng landing net cuma satu. Bingung kan? Bingung gitu. Pengen foto bareng nih berdua double strike, gimana caranya? Jadi kebetulan dulu Aswawan yang sambil pegang kamera, sambil pegang landing net, nyerokin ikan itu landed. Alhamdulillah, jadi saya pegang terus ekornya. Baru saya itu. Baru ganti bantuin Mas T untuk bisa landed. Jenisnya sama. Sama. Ya, jadi Besar punya Bapak. Nah itu serunya, gimana bisa landed 2 ekor dengan 1 landing net di saat yang bersamaan. Timbok ya itu Pak. Mungkin Ya. Pak Sugeng nggak menyadari ketika ikan target Pak Sugeng saya sudah lihat kok ada ikan satu lagi gitu loh. Cuma ini kalau saya ikut-ikutan bertempur bubar gitu kan. Wah dia udah strike nih. Wah panas nih. Udahlah. Nah itu nggak sabaran. Padahal gantian. Tapi momen itu kapan lagi ya? Ya kapan lagi? Kapan lagi ada momen Ternyata seperti ini? ikan itu nggak takut, tapi beda arah ya. Ya sama, konsepnya sama. Biarin temen giring ikan, tapi kita bikin tenang dulu. Saya sih cuma berdoa aja. Lu syukurin susah deh pasti. Jaring juga cuma satu. Kena. Saya juga bingung. Ini gimana nih? Ya udah kameramen yang udah gantian. Ya alhamdulillah ya itu landed semua. Landed semua, kita bisa foto bareng ya? Iya. Di hari keberapa tuh? Terakhir ya. Enggak, 1 hari sebelum terakhir. Satu hari belum Hari kelima kalau nggak salah. Hari kelima. Hari kelima kita double strike di Double sana. strike gitu. Itulah istimewanya Popa. Semua spesies ikan Ada. Ikan tropi ya, terutama ikan tropi itu ada di situ. Sampai ikan hiu juga ada. di dalam situ. Iya, itu padahal juga sebenarnya nggak tahu target apa enggak ya. Bisa juga di fly karena malah mendekat kita. Cuma permasalahannya, wah ini kan dilindungi. Jangan saja. Nggak boleh dong ya berarti. Ya nanti kalau ompong kan dia. Dari sekian banyak spesies yang belum di Popa itu apa? Ini PR. golden tropinya kita belum dapat ya. Belum. Permit. Kalau ada badepan sudah waktu itu emang sama. Dimakan sudah tapi dilepehin. Udah apain? Itu. Saya pernah Itu udah. sudah strike telat narik. Ya itulah teknik ya, Ya. keberuntungan. Jadi salah satu golden tropinya saltwater itu adalah permit. The best. Permit. Saya ngejar permit itu sampai bela-belain mau ke Oman. Ya gila ini. Oman tuh dia pusat konservasi dunia untuk permit di sana. Sudah daftar tapi terkendala pandemi kemarin jadi gagal. Tapi ternyata di Popa itu ada dan saya sudah melihat sendiri dan sudah merasakan digigit sama permit. Tinggal strike-nya ya. Tinggal faktor keberuntungan. Memang tricky sekali ya untuk bisa mendapatkan permit ini. Bule-bule di sana aja Susah. nggak sekali datang dapat. Perjuangan untuk mendapatkan permit ini luar biasa, susah sekali. Ngobrol-ngobrol soal Popa banyak banget ya Pak Ogi hal yang menarik. Terus mulai dari audiens dari film itu juga ternyata dapat respon positif dari luar Betul, negeri ya. betul. Nah kalau Jack Vision sendiri menanggapi itu kayak gimana nih? Ya, terutama ya seneng lah gitu loh bahwa produk kita juga nyambung ke Mas T, Pak Sugeng bahwa kesulitan di Indonesia. Nah, Pak Joko berusaha untuk mengadakan menciptakan joran fly fishing buat Indonesia gitu. Jadi Pak, kemarin trip Popa itu sekalian Tes joran. ya field test untuk produk-produk Jack Vision yang terutama untuk fly fishingnya. Kita uji coba di Raja Ampat di Popa ini dan semua tidak mengalami kendala. Tidak ada yang berapa? 12 joran. 12 joran kita coba semua dan Semua. hasilnya memuaskan semua. 12 joran hasilnya memuaskan ya, luar biasa. Ini jadi penasaran, what next nih? Apa yang bakal dilakuin Jack Vision ke depannya? Boleh dari Pak Sugeng deh. Ya, kalau saya sih sangat berharap dengan adanya untuk apa ini? Untuk fly fishing? Untuk fly fishing, untuk program-program besar. Program-program besar tentunya ini akan berkesinambungan ya Pak Yogi ya. Jadi kita adakan lagi
dokumenter, trip untuk menguji cobakan joran-jorannya Jack Vision. Tidak hanya fly fishing saja, fly fishing sudah terbukti bagus kemarin di Raja Ampat. Kemudian poppingnya juga bagus, jiggingnya juga. Pak Yogi mecahkan rekor pakai joran Jack Vision. Tuna berapa kilo? 130. 130 kilo. Ya, itu luar biasa. Seperti yang Pak Rory juga sama. Ya, Pak Rory juga. Salah satu tim kita juga kemarin berhasil di mana? Di Seram. Di Seram. 80 kilo ya? 80 kilo. Dengan jorannya lebih kecil ininya. Jadi nextnya tentu kita akan explore Indonesia ini. Tentunya dengan begitu banyaknya kearifan budaya lokal, kemudian adat istiadat, kita ingin mengembangkan iklim pemancingan yang sehat, yang berkesinambungan, sustainable fishing di Indonesia. Setuju. Ya, jadi Jack Vision sudah mengarah ke sana. Jack Vision menginisiasi kemarin untuk di Padang. Itu berhasil. Kemudian saya berharap teman-teman angler juga mempunyai pola pikir yang sama dengan kita, Mas Teh, ya. Ya. Mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing. Iya, iya. Tidak hanya yang di Padang, Jawa. Mungkin teman-teman yang di Kalimantan, teman-teman yang di Sulawesi, Sumatera ya. Sumatera, itu bisa apa yang Jack Vision lakukan ini menjadi suatu inspirasi bagi mereka untuk menjaga berkesinambungannya. Supaya nanti anak cucu kita, siapa tahu nanti anaknya Mas Teh sama Anak bapak, cucu bapak. cucu bisa mancing bareng ya. Jangan Entah terulang. di Iya, Raja Ampat, iya. entah di Padang, atau mungkin di Jogja semakin berkembang. Jadi harapan kami adalah ada kesadaran dari para pelaku mancing ini untuk menjaga kelestarian sungainya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tidak ingin hobi kita ini terhenti 3 tahun ke depan karena ikannya habis. Kita ingin hobi ini berkesinambungan. Betul. Kalau Mas Teh sendiri ada harapan khusus atau emang ada program khusus yang akan dicanangkan? Dicanangkan. Kalau saya pribadi, Pak Sugeng udah banyak cerita global ya. Intinya adalah ke alam ya. Bagaimana untuk generasi. Kalau saya hanya pesan aja. Saya pribadi hanya ambil 1%. 99% itu kan generasi. Tapi tolong jadikan 100% benar-benar itu dimulai dari edukasi yang baik. Angler itu paling pergi cukup menikmati itu, wah hebat gini. Cerita yang asik. Tapi pernah nggak sih yang di dalam itu rasa tergugah? Ini harusnya kita tolong. Ini nggak benar. Ini harusnya kita luruskan. Nah, mungkin saya hanya bisa mengambil dari pengalaman banyak hal, khususnya sekarang dari Jack Vision sudah memfasilitasi, edukasi juga baik, apalagi dia untuk kesulitan teman-teman fly fishing ya, terutama tackle sudah akan mungkin akan ada brand-brand yang Jack Vision ciptakan, dan teman-teman juga sudah punya keahlian custom, ya berbaur lah. Jadikan seni yang bagus. Jadi saya pikir cukup 1%, 90% itu kamu bawa lari sampai ini benar-benar jalan jadi adat yang memang benar-benar ini loh mancing yang harusnya kita jaga. Bukan dapat ikan, nah, bangga-banggaan ya selesai. Ya. Tapi kalau kamu banggain ikan, generasi yang berikutnya nggak akan bisa bangga. Ikannya nggak ada, Pak. Ya, sekarang kan yang berlaku Ya. CNR, Ya, catch and renteng. cepel banting, Pak. Ya, itu sih berharap sisakan sebanyak mungkin berapa persen itu edukasi. Mancing hanya luapan yang emosional, yang studimu udah sampai mana belajar. Itu aja. Luar biasa. Kalau Pak Ogi ada bocoran nggak dari Jack Vision sendiri next-nya mau ada produk apakah? Ya, yang pasti produk fly ya, Black Jack Evo yang fly mungkin launching ya bulan depan mungkin.
Nah, berarti perlu percobaan lagi. Berarti ada trip nih. Sebetulnya Akan ada trip. udah pernah dicoba di yang kata Pak. Sudah, sebagian sudah. Semua sudah kita Coba ada Nah, buat yang belum nonton, tonton. Jangan lupa, ada juga videonya di Pulau Seram. Nah, nanti kalian bisa lihat keseruannya kayak gimana. Dan sebelumnya saya juga mau berterima kasih Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas Teh, terima kasih atas waktunya. Pak Ogi, terima kasih udah selalu menemani. Dan Sobat Jax, makasih juga ya udah selalu setia nonton nih. Pokoknya jangan lupa untuk selalu nonton Jax Pod Mancing by Jax Vision karena akan selalu ada keseruan di setiap episodenya. Jangan lupa di-share, di-like, di komen, dan dibagikan sebanyak-banyaknya. Bye!